Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di kesempatan ini untuk membahas materi komposisi penduduk. Apa kabar Anda semua? Semoga tetap semangat dan sehat selalu. Di materi komposisi penduduk kali ini, kita akan membahas apa saja itu komposisi penduduk, macam-macam dari komposisi penduduk, kemudian fungsi, kriteria, serta bagaimana cara perhitungan untuk mencari komposisi penduduk yang ada di negara kita ini. Oke, yang pertama kita lihat dulu sebenarnya apa itu komposisi penduduk. Komposisi penduduk merupakan suatu pengelompokan penduduk berdasarkan atas kriteria-kriteria tertentu. Komposisi penduduk ini dianggap sebagai sebuah susunan maupun pengelompokan penduduk. Komposisi penduduk ini sangat penting diketahui untuk menarik kesimpulan dari berbagai susunan dan perubahan dinamika kependudukan dari masa ke masa. Dengan begitu, pemerintah, masyarakat atau badan-badan tertentu dapat membuat kebijakan yang tepat dan sasaran yang tepat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian, macam-macam dari komposisi penduduk. Nanti ada 3. Yang pertama, secara biologis. Secara biologis nanti berdasarkan ras, etnis, warna kulit, umur, dan jenis kelamin. Yang kedua, komposisi berdasarkan budaya atau kultur. Pengelompokan penduduk berdasarkan pendidikannya, status perkawinannya, agamanya, bahasanya, dan yang lainnya. Yang ketiga, komposisi ekonomi. Pengelompokan penduduk ini berdasarkan status pekerjaan seseorang. Bisa saja dia sebagai pegawai negeri, artis, petani, pedagang, dan yang lainnya. Komposisi penduduk berdasarkan fungsinya nanti ada 4 bagian. Yang pertama, tujuannya untuk apa? Berfungsi untuk mengetahui gambaran penduduk di suatu daerah dengan berbagai kriteria yang sudah kita bahas. Kemudian, untuk mempermudah pemerintah merancang strategi dan kebijakan untuk pembangunan dan perencanaan masa depan. Yang ketiga, untuk memudahkan pemerintah mengklasifikasikan penduduk sebagai arah pembangunan suatu negara dan untuk mengetahui potensi sumber daya manusia di suatu wilayah berdasarkan umur, jenis kelamin, status pendidikan, maupun pekerjaan. Untuk mempermudah penentuan jumlah penduduk atau komposisi penduduk, kita butuh kriteria-kriteria tertentu. Baik itu yang pertama, berdasarkan umur atau usia, atau istilahnya dependensi rasio. Yang kedua, berdasarkan jenis kelamin atau seks rasio. Yang ketiga, berdasarkan pekerjaan, baik itu sebagai pegawai negeri, swasta, petani, dan yang lainnya. Kemudian berdasarkan pendidikan, baik itu SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, diantaranya diploma, S1, S2, S3. Untuk lebih memahami materi tentang komposisi penduduk ini dan bagaimana cara perhitungan dari komposisi penduduk, mari kita saksikan tayangan berikut ini. Piramida penduduk. Piramida penduduk merupakan grafik yang menunjukkan dan membandingkan komposisi penduduk. Penduduk dikelompokkan berdasarkan jenis kelamin, biasanya laki-laki di sebelah kiri piramida dan perempuan di sebelah kanan. Baik kelompok laki-laki maupun perempuan nanti dibagi lagi menurut kelompok umur. Biasanya intervalnya adalah 5 tahun. Piramida
Secara kasar angka, ini dapat digunakan sebagai indikator pengukur ekonomi suatu negara. Umur penduduk bisa dikelompokkan atas 3 kategori. Yang pertama, umur 0 sampai 14 tahun. Ini disebut usia muda atau usia belum produktif. 2. Umur 15 sampai 64 tahun. Ini disebut usia dewasa atau usia kerja, atau istilahnya usia produktif. 3. Lebih dari 65 tahun ke atas, disebut usia tua atau tidak produktif. Piramida dapat kita bagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu piramida ekspansif. Bentuk segitiganya yaitu seperti limas. Piramida ini mayoritas penduduknya berusia muda atau di bawah 15 tahun. Contoh piramida ekspansif banyak ditemui di negara berkembang, contohnya Malaysia, Filipina, India, dan negara kita Indonesia. Yang kedua, piramida stasioner. Piramida ini bentuknya merata sehingga ada yang menyebutnya seperti granat, dengan tingkat kelahiran dan kematian seimbang di negara tersebut. Contohnya adalah di negara-negara maju, Singapura, Jepang, Inggris, dan yang lainnya. Yang ketiga, piramida konstruktif. Ini seperti batu nisan, di mana tingkat kelahirannya lebih rendah dan tingkat kematiannya sangat tinggi. Kalau suatu negara memiliki piramida seperti ini dan terus-menerus, pertumbuhan penduduk di negara tersebut tentu akan berjalan lambat. Contohnya Jerman, Swiss, dan Belgia. Itulah pembagian dari piramida penduduk. Cara perhitungan komposisi penduduk. Pertama, komposisi penduduk berdasarkan umur atau usia, atau istilahnya nanti dependency ratio atau DR. Dependency ratio atau beban tanggungan ini merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara banyaknya penduduk yang tidak produktif dengan banyaknya penduduk yang produktif. Negara maju memiliki dependency ratio yang tinggi sebab mereka memiliki jumlah penduduk usia lanjut yang tinggi. Tingginya jumlah penduduk tua ini di negara maju merupakan hasil dari peningkatan usia harapan hidup seiring dengan meningkatnya kualitas kesehatan di negara tersebut. Sedangkan negara berkembang memiliki dependensi rasio yang rendah karena banyaknya warga masih muda dan belum produktif. Hal ini dikarenakan pertumbuhan penduduk di negara berkembang sangat tinggi akibat tingginya tingkat kelahiran di negara ini. Rumus untuk perhitungan dependensi rasio atau DR yaitu penduduk di bawah usia 14 tahun tambah penduduk usia di atas 65 tahun banding penduduk usia produktif yaitu 15 sampai 64 tahun dikali 100. Contoh soalnya, di suatu wilayah A mempunyai data kependudukan sebagai berikut. Jumlah penduduk 0 sampai 14 tahun yaitu 12.500 orang. Umur 15 sampai 64 tahun berjumlah 60.000 orang. Sedangkan umur di atas 65 tahun berjumlah 8.500 orang. Berapakah beban ketergantungan di wilayah A ini? Jadi kita masukkan ke dalam rumus penduduk umur 0 sampai 14 tahun tambah penduduk umur lebih dari 65 tahun ke atas banding penduduk umur 15 sampai 64 tahun kali 100. Jadi 12.500 tambah 8.500 banding 60.000 yaitu 0,35. 0,35 ini dikali 100 menjadi 35%.
Yang kedua, komposisi penduduk berdasarkan jenis kelamin atau istilahnya seks rasio. Rasio jenis kelaminan merupakan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki dengan perempuan pada suatu wilayah dan pada waktu tertentu. Biasanya dinyatakan dalam bentuk penduduk laki-laki per 100 perempuan. Rumusnya SR sama dengan jumlah laki-laki banding jumlah perempuan kali K atau konstan 100. Contoh soalnya, apabila sensus penduduk pada tahun 2000, jumlah penduduk laki-lakinya adalah 200.000 orang dan jumlah penduduk perempuan yang terdata adalah 160.000 orang. Berapakah rasio jenis kelamin penduduk di wilayah tersebut pada tahun 2000? Oke. Sekarang kita masukkan ke dalam rumus, yaitu SR sama dengan jumlah laki-laki banding jumlah perempuan kali 100, yaitu 200.000 bagi 160.000 kali 100. 200.000 bagi 160.000 adalah 1,25 dan dikali 100 sama dengan 125. Jadi, rasio jenis kelamin penduduk di wilayah tersebut tahun 2000 adalah 125. Artinya, tiap 100 penduduk perempuan ada sebanyak 125 penduduk laki-laki. Itulah materi tentang komposisi penduduk. Jadi kita sudah membahas tentang komposisi penduduk ini dari segi pertama pengertian dari komposisi penduduk, yang kedua macam-macam dari komposisi penduduk, tiga apa fungsi dari komposisi penduduk tersebut, dan adanya kriteria-kriteria dalam komposisi penduduk. Serta terakhir, bagaimana cara perhitungan komposisi penduduk berdasarkan umur, jenis kelamin, maupun proyeksinya. Itulah materi kita kali ini, dan untuk lebih mengembangkan pemahaman Ananda akan materi ini, mari kita bahas latihan berikut ini. Bagaimana Ananda semua? Bisa menyelesaikan latihan yang sudah diberikan? Bagus. Mudah-mudahan dengan latihan ini Ananda akan bisa lebih bersemangat dan lebih memahami materi tentang komposisi penduduk. Sehingga dengan data komposisi penduduk kita bisa melakukan perencanaan pembangunan ke depannya nanti. Cukup sekian dengan Ibu Desi Asmara. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.